Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tajalla li'ibadihi bi asma'ihil husna wa sifatihil fudla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam ketaatan, di dalam majelis ilmu, di dalam kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rahasia nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan maha mulia. Nama Allah kali ini yang akan kita bahas adalah Al-Muhaimin. Nama Allah yang satu ini sangat istimewa dan dia disebutkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Di dalam nama-nama tadi ada terselip, ada disebutkan nama Allah Al-Muhaimin. Kemudian dalam Al-Quran kata-kata Al-Muhaimin juga disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 48, tetapi bukan nama Allah, namun kembalinya ke sini yaitu kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan benar, membenarkan apa-apa atau kitab-kitab sebelumnya dan menjaga atau memelihara isi kandungan kitab-kitab sebelumnya. Makna muhaimin dalam dua ayat di atas, yang pertama adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin, dia memiliki makna yang maha memelihara. Termasuk juga dalam surah Al-Maidah ayat 48 bisa dimaknai bahwa Al-Quranul Karim juga berfungsi menjaga usul dalam kitab-kitab yang terdahulu. Inti dari ajaran kitab-kitab terdahulu tetap dijaga oleh Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim juga disebut dengan muhaiminan alal kutub ay alaih. Para ulama bahasa, pakar bahasa menjelaskan makna muhaimin ini sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan Al-Muhaimin bermakna syahid,
Asyahid artinya yang menyaksikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala maupun Al-Qur'anul Karim sebagai saksi bagi hamba-hambanya, Al-Qur'anul Karim saksi bagi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di antara makna Al-Muhaimin juga adalah mengawasi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi hamba-hambanya. Al-Muhaimin juga bermakna menjaga, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam memelihara makhluk-makhluknya, Allah senantiasa menjaga mereka, hafiz. Kemudian dijelaskan pula bahwa Al-Muhaimin adalah isim fa'il dari fi'il haimana yuhaiminu haimanatan. Arti atau maknanya haimana di sini adalah menguasai, memiliki wewenang. Jadi Al-Muhaimin adalah fa'ilnya, adalah pelakunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wewenang, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi. Kemudian juga ada yang memahami bahwa Al-Muhaimin terambil dari kata Al-Mu'min sebetulnya, yang makna Al-Mu'min adalah yang memberi rasa aman. Al-Muhaimin ditasghir, dijadikan bentuk kecilnya Al-Mu'aimin, lalu hamzanya diganti dengan ha menjadi Al-Muhaimin. Kalau kita ikuti makna Al-Mu'min, maka makna dari Al-Muhaimin di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman. Makna Al-Muhaimin sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya Al-Muhaimin adalah sifat yang diberikan kepada yang memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah mereka yang memiliki ilmu bi ahwali syai', memiliki pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Maka ini yang harus ada pada Al-Muhaimin. Karena itu kata para ulama, tidak ada yang pantas diberi nama Al-Muhaimin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dari lazimnya nama Al-Muhaimin mengharuskan memiliki ilmu yang tidak terbatas, baik masa lalu, masa lampau, maupun yang akan datang. Jadi al-ilmu bi ahwali syai', keharusan dari nama Al-Muhaimin. Yang kedua, di dalam nama Al-Muhaimin harus terkandung al-qudratu tamma ala tahsilil masalih, yaitu kemampuan, kekuatan untuk memberikan maslahat. Karenanya tidak ada yang pas untuk kita sebutkan Al-Muhaimin kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena qudratullah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Boleh jadi kita menemukan orang yang memiliki ilmu, tetapi sangat jarang kita melihat orang yang terkumpul di dalamnya ada ilmu yang tidak terbatas, kemudian memiliki juga kudrat atau kemampuan untuk melaksanakan ilmunya tersebut. Atau ada orang yang kuat fisiknya, memiliki kemampuan, tetapi dia tidak memiliki keilmuan yang cukup. Karena itu kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas untuk disebut dengan Al-Muhaimin, karena Allah mengetahui dan pengetahuannya tidak terbatas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrat, kudratnya pun tidak terbatas. Yang ketiga, Al-Muhaimin juga mengharuskan adalah al-muwazabah ala tahsili tilkal masalih, yaitu ketersinambungan, yaitu selalu ada dan tidak terputus
kemampuan dan ilmu tersebut. Karenanya yang tidak terputus kemampuan dan ilmunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh jadi memiliki ilmu yang banyak, tetapi kadang-kadang ilmunya terbatas dan terputus. Atau mereka memiliki kemampuan, tetapi kemampuannya itu terbatas. Faktor umur, misalnya, faktor materi, dan sebagainya. Sehingga mereka tidak mampu terus-menerus ya, melakukan haimana tersebut. Kemampuan memelihara tersebut. Karenanya, kata para ulama, tidak ada yang pantas disebut dengan Al-Muhaimin kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Muhaimin ini ada ilmu yang lengkap dan luas, kemudian ada kudrat, kekuasaan yang tidak terbatas, dan kemudian ada kesinambungan terus-menerusnya kemampuan tersebut. Dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu yang tidak terbatas. Dicontohkan misalnya, Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa-apa yang nampak dan apa-apa yang disembunyikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam bumi, di perut bumi, di atas bumi, apa yang keluar dari bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW punya kebiasaan berdoa ketika beliau melakukan sebuah perjalanan, safar, berpergian. Di antara doanya, potongannya, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkaulah yang menemaniku dalam perjalanan ini. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud menemani sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya mengetahui, merawat, memelihara, maka Allah bersama orang yang berpergian tersebut. Kemudian dilanjutkan wal khalifatu fil ahli, dan Engkau juga ya Allah sebagai penjaga keluargaku yang aku tinggalkan di rumah. Bayangkan kemampuan untuk menemani dalam sebuah perjalanan, kemudian menjaga keluarga yang kita tinggalkan, maka tidak ada lain dan tidak ada yang mampu melakukan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Al-Muhaimin, Allah yang maha memelihara, Allah bisa menjaga ketika kita dalam berpergian, dan yang kita tinggalkan di rumah pun juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara dan menjaganya. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir.
sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Al-Muhaimin bila kita fahami, bila kita hayati, maka akan menghadirkan keyakinan yang kokoh pada diri kita bahwa tidak ada yang dapat menyakiti kita, tidak ada yang dapat membuat mudarat kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha memelihara kita. Allah Maha mengendalikan segala sesuatu. Segala sesuatu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhaimin, nama Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan oleh para ulama bahwa kewenangan Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya bukan kekuasaan yang otoriter, bukan kekuasaan yang semena-mena, tetapi yang pertama haimanatullah, haimanatul hubbi wasyafaqah, yaitu kekuasaan pemeliharaan yang dinaungi oleh rasa cinta kasih Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita melihat seorang anak begitu merasa tenang dekat ibunya, dekat orang tuanya, kenapa? Karena mereka merasa dipelihara, dilindungi oleh kedua orang tuanya. Ketika seorang anak sakit, seorang ibu mengurusnya dengan penuh kasih sayang. Ketika anaknya panas, dicek berapa tensinya dan seterusnya. Ini mengajari bahwasanya dengan manusia saja, seseorang ketika merasa dijaga, dipelihara, ya, maka merasa tenang. Apalagi ketika kita merasakan penjagaan, pemeliharaan dari Rabbul Izzati. Ingat, Allah Subhanahu wa taala ketika menguasai kita, mengawasi kita penuh dengan cinta kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian juga haimanatullah terhadap manusia, terhadap makhluknya, kekuasaan yang diliputi dengan amanah, tidak sewenang-wenang, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzolimi seseorang. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala yang walaupun tadi memiliki ilmu yang luar biasa lengkapnya, memiliki kemampuan yang tidak ada batasnya, kemudian keberlanjutan ilmu dan kudratullah Subhanahu wa taala tersebut dalam kemaha pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kesewenang-wenangannya. Di situ ada amanah. Di situ Allah Subhanahu wa taala melakukan hamba-hambanya sesuai perintah dan ketentuan yang sudah Allah takdirkan. Ini yang membedakan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dengan amanah yang dimiliki oleh seseorang manusia yang kadang-kadang karena tidak memiliki hati yang kokoh dan kuat, kadang-kadang amanah yang dia miliki, kekuasaan yang diberikan kepadanya, dia lakukan dengan sewenang-wenang. Berbeda dengan Allah Al-Muhaimin, di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan makhluknya dan hamba-hambanya sesuai dengan yang sudah Allah takdirkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memelihara, maha mengetahui apapun yang terjadi, yang kadang-kadang di luar batas nalar kita sendiri. Mari kita contohkan dalam banyak kisah dalam ayat Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemeliharaannya, perlindungannya, penjagaannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tatkala itu Nabi Musa alaihissalam berada pada masa di mana Fir'aun berharap membunuh setiap anak yang lahir. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada Ummu Musa, ibunya Nabi Musa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam bahwasanya berikanlah air susu kepada Nabi Musa. Ketika engkau takut, maka masukkanlah dia di dalam peti, lalu hanyutkan peti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, wala takhafi, jangan takut, jangan gentar. Inna radduhu ilaih wa ja'iluhu minal mursalin. Allah katakan, kami pasti akan mengembalikan Musa kepadamu, dan kami akan jadikan Musa itu utusan kami. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan al-muhaiminnya Allah menjaga Nabi Musa yang saat itu instruksi dari Fir'aun seluruh bayi yang lahir harus dibunuh karena mereka akan merongrong kekuasaan Fir'aun. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Aku nalang tak corona nih. Nah, hati-hati, jago jarak. Nah, kau ponaan. Ponaan. Jago jarak. Tidak, apa dia? Jago jarak, setengah meter, semeter. Tidak terti. Nah, cuci tangan. Makan apa? Ini lagi zaman corona. Kau udah terti di corona. Bahaya gitu nih. Harus jago kesehatan itu lah dari pemerintah lah diajar. Tidak pemerintah juga mau ember, mau sapu, mau kantong asoy. Ini nih untuk nyago jarak. Nah, laku mamang ngukur nah. Nah, Mang Abi nah. Nah, semeter jago jarak. Kamu juga jago jarak. Jadi kamu mau ini terus? Iya harus. Supaya kita sehat galo-galo. Cuci tangan lagi. Cuci tangan Fikri ponaan. Nah, melok gilo aku. Waalaikumsalam. Nah, apa Be? Kamu lihat di sini nih. Jago jarak. Jangan silat gitu. Bahaya ini nih zaman corona, wabah. Kau perahu yang kepalangan. Bukan ngapa
Kenapa kamu dimangcek ya Allah? Kamu hidup nih sekarang nih kita lah di era namanya ada virus COVID. Nah, jadi harus jago jarak, jago kesehatan, jago kebersihan. Sama uang juga harus pakai ini apa? Penutup wajah, tameng wajah. Nah, kemana kamu nih ngilang kali? Oh masih. Untuk menghindari corona ini, kita ini harus menerapkan 4M. Nah, bukan Dapat 4 4 miliar. ember. Bukan 4 miliar. Mana itu? Iya. 4M itu yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, tahu lah Tidak, jadilah. Oh, tidak pula nak Cuci tangan tuh di berbasuh. rumah. Tidak pula nak berbasuh. Kalau balik Lama, cuci Wak. tangan lagi. Yang kedua itu memakai masker. Nah, lo ini. Mana tadi masker aku? pakai Nah, masker. lo ini. Nah. Pakai masker. Kalau kamu pakai ini, kerawapan hawa kamu dewet pula. Nah. 3M yang ketiga Iya. itu menjaga jarak. Inilah jago jarak. Nah. Kira-kira wae. Yang terakhir 4M itu ialah menghindari kerumunan. Nah, tidak boleh berparah-parah nih ya. Iya. Oh. Nah. Kalau kamu pakai ini ado-ado kamu malah mati pengep. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang saat itu masih bayi terjaga, bahkan dia hidup di istana Fir'aun. Ketika itu sang bayi dihanyutkan di Sungai Nil, kemudian sampai ke depan istana, dan istri Fir'aun merasa senang dan sayang kepada anak tersebut yang nantinya Nabi Musa alaihissalam ini akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun tersebut. Siapa yang menjaganya? Siapa yang Al-Muhaimin di sini? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rekayasa Fir'aun membunuh semua anak. Ternyata anak bayi yang akan menghancurkan kekuasaannya hidup dan besar di rumah dan istananya sendiri. Kalau bukan Allah yang Maha Muhaimin, yang Maha memelihara, yang Maha menjaga, tidak akan terjadi itu. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hal yang bisa kita gambarkan dalam keseharian kita. Kita pernah dicontohkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga seseorang dengan hal yang sangat kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bisa menghancurkan seseorang, menghancurkan sesuatu dengan sesuatu yang sangat kecil. Kita ingat bagaimana sarang laba-laba bisa menjaga Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran musuh-musuh Islam ketika beliau berdua berada di Gua Thur yang sangat lemah, sangat rapuh. Tetapi dengan kerapuhan itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam ini. Dikisahkan di sebuah tempat ada sebuah daerah yang saat itu tengah terjadi wabah belalang. Wabah belalang ini menghabiskan seluruh sawah-sawah yang ada, bahkan pohon-pohon pun dia makan. Ternyata ada sebuah kebun. Dikisahkan sebuah kebun itu aman. Kebun itu tidak sedikit pun disentuh oleh virus belalang tadi, oleh hama belalang tadi. Ketika ditanya kepada si pemilik kebun, ternyata pemilik kebun mengatakan, ya, saya punya obatnya, dan obatnya tidak lain adalah saya mengeluarkan zakat saya ketika saya panen. Dengan zakat itulah, itu menjadi obat saya dari hama belalang ini. Siapa yang menjaga yang seperti itu dengan hal yang sepele, dengan hal yang sepertinya kecil? Ternyata Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin, apa yang harus kita jadikan pada diri kita sebagai seorang muslim? Yang pertama, seorang muslim
hendaknya memiliki keyakinan yang utuh, yang sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha memelihara kita semua. Tidak ada yang bergerak di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang muncul, maka tidak pernah kita takut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang yang memahami nama Allah Al-Muhaimin, maka mereka meminta kekuatan, meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita meminta bantuan kepada manusia yang dhaif. Mintalah bantuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai, yang maha memelihara. Kemudian juga dari Ismullah Al-Muhaimin ini, seseorang hendaknya memiliki ilmu yang luas, memiliki ilmu dan pemahaman yang banyak. Karena dengan ilmu dan pemahaman yang banyak inilah akan menjadikan seseorang benar dalam memimpinnya, benar dalam menjaga dan memelihara sesuatu. Sebagai orang tua harus banyak ilmunya kalau kita ingin memelihara, menjaga anak-anak kita. Karena dengan ilmu itulah kemampuan kita untuk menjaga dan memelihara akan menjadi benar, tidak sebaliknya. Semoga dengan memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin ini, kita diberikan kemampuan untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha menggerakkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menjadikan kita lebih dekat kepadanya setelah mengenal nama-nama Allah yang indah dan mulia ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.